memuji menyembah Tuhan setengah jam ya saudara ya. Puji Tuhan kita ambil waktu dalam ibadah ya. Kita juga bisa datang kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan kita ya. Kita bisa merasakan dekat dengan Tuhan ya. Melalui ungkapan hati kita ya, kita ungkapkan melalui pujian, melalui nyanyian ya. Kita bisa merasakan, ya itulah bedanya saudaraku, nyanyi di gereja sama nyanyi di mana ya, tempat karaoke ya. Ketika kita nyanyi di gereja ya, puji Tuhan, saat kita menyanyi itu tidak sekedar nyanyi ya, itu ungkapan hati, ungkapan hati kepada Dia, Bapa kita di sorga, dan kita bisa merasakan ya Bapa juga menjawab gitu loh saudara. Ini luar biasa. Kekristenan itu bukan agama yang mati, bukan agama yang teori, bukan agama yang konsep, hanya sekedar konsep gitu saudara ya. Tapi kekristenan itu sebetulnya yang sesungguhnya adalah suatu hubungan. Katakan hubungan, 1, 2, 3, hubungan, relationship, ada hubungan gitu loh antara Allah dan umatnya. Antara Bapa itu kan bicara hubungan dengan anaknya, kita nih anak-anaknya ini. Tidak ada loh agama di dunia yang manggil Tuhannya, sesembahnya itu Bapa, enggak ada. Ya. Bahkan agama yang lain juga malah tidak mungkin ya, Allah tidak beranak dan tidak memperanakkan, tidak mungkin punya anak istilahnya. Jadi enggak mungkin umatnya menyebut Bapa, sudah tidak bisa, dikunci oleh ayat itu ya. Tapi kita bersyukur ya, bahwa kita mengenal Tuhan itu. Ya, bagimu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Amin saudaraku. Dan Bapa itu kita bisa merasakan ya kasihnya, kasih Bapa, kebaikannya, kelembutannya. Jadi makanya beda ya, tadi kalau nyanyi di gereja sama nyanyi di tempat karaoke ya, nyanyi waktu ibadah, wah, sama-sama nyanyinya, tapi beda. Karena waktu kita nyanyi, yang kita nyanyikan ini adalah lagu tentang siapa? Tentang Dia, Bapa. Oh, tentang Kristus, tentang Allah. Wah, dan kita bisa merasakan ya, Allah menjawab kita ya, namanya komunikasi. Ini penting saudaraku ya. Ini kadang Kristen ini ya, Kristenan ini jangan salah memahami ya. Doa itu enggak sekedar atau waktu kita dengan Tuhan berdoa itu enggak cuma laporan saudaraku. Berapa banyak orang Kristen doa itu kayak laporan. Maaf ya. Ya toh, doa itu laporan, Tuhan aku mau makan hari ini. Ya toh, puji Tuhan ada ngucap syukurnya, terima kasih. Tapi kan kayak laporan, mau makan, mau tidur. Malam, Tuhan aku mau tidur. Tuhan, aku wis seru. Kamu mau makan, kamu mau tidur gitu loh. Ya. Doa itu enggak laporan, enggak sekedar laporan gitu loh. Doa itu satu komunikasi, hubungan. Ya. Kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan menjawab, ku panggil namamu. Terus apa? Ku dengar jawabmu. Itu doa yang benar. Makanya doa itu enggak boleh terburu-buru, saudaraku ya. Ayo. Ya memang bukan doa bertele-tele, lain loh ya. Doa bertele-tele itu ngomong enggak jelas, enggak ada juntrungannya. Ini enggak buru-buru, ngomong. Tunggu Tuhan menjawab gitu loh. Ya Tuhan menjawab itu ya macam-macam ya, jangan tiba-tiba, anakku takut. Enggak. Tapi banyak cara Tuhan menjawab, ini dengan lembut, suara di hati, diingatkan ayat firman Tuhan, macam-macam gitu loh. Ya seperti tadi waktu kita menyembah Tuhan, wah iya ya merasakan damai gitu loh, kan jawaban Tuhan gitu loh. Kalau kita, makanya saya ini banyak berdoa Pak, banyak baca Alkitab, tapi kok enggak ngalami apa-apa lah, itu mungkin caranya yang salah saudaraku. Ada loh, Yakobus 4 itu, mungkin kamu sudah berdoa, tapi kamu salah berdoa, udah berdoa salah lagi. Mungkin kamu udah beribadah, salah ibadah, enggak ngerasakan Tuhan gitu loh. Tapi saya percaya di sini ngerasakan Tuhan saudaraku, cuma di sini amin ya. Yang di rumah, puji Tuhan ya, corona gini ibadah banyak tetap luar biasa. Saya ketemu teman pendeta, Pak gimana ibadahnya? Oh tetap jalan sampai hari ini ya. Sempat mandek kena corona, Mas Julio, yang corona sudah sembuh ini ya, malah ikut lagi ya. Gak usah takut loh, sudah luar biasa. Lihat wah Tuhan itu, saya bangga ya dengan jemaat di tempat ini ya, puji Tuhan. Oke, dan kita walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Dan saudaraku, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu lalu. Judulnya saya ganti ya di YouTube itu, karena saya waktu menyampaikan temanya kan tentang penderitaan melawan dunia.
Tapi karena waktu enggak nyampe ya, itu cuma satu bagian sepertiganya ya. Itu makanya diganti judul Mengapa Dunia Adalah Tempat Penderitaan ya. Karena memang sampai di situ aja. Dan sekarang kita nanti akan belajar yang secara yang harusnya saya sampaikan minggu lalu kalau sampai selesai, yaitu penderitaan melawan dunia. Ya. Kalau minggu lalu enggak selesai temanya itu, sehingga itu hanya sub bagian, yaitu tentang mengapa dunia tempat penderitaan ya. Kalau saudara ingat minggu lalu, kenapa dunia ini menjadi ladangnya penderitaan, menjadi tempatnya penderitaan, mengapa dunia ini menjadi tempat yang tidak baik, tempat yang gelap, bahkan Alkitab mengatakan dunia ini jahat, dunia ini sesat, dunia ini gelap. Kenapa? Minggu lalu kita udah belajar ya, karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Ya, dikuasai oleh iblis. Kenapa dunia dikuasai iblis? Karena dunia dikuasai jatuh di bawah dosa ya. Manusia Adam yang pertama jatuh dalam dosa ya, sehingga dunia dikuasai oleh iblis ya. Akibat dosa maut menjalar, penderitaan terjadi. Nah, itulah mengapa kita udah belajar, dan Alkitab juga katakan dunia ini selain dikuasai iblis ya, iblis sebut penguasa dunia ya saudaraku ya. Makanya kenapa di dunia ini penuh dengan penderitaan gitu ya, jadi enggak usah heran. Dan memang kita belajar ini supaya tujuan saya begini saudaraku ya, banyak hal yang menjadi tujuan ya, terutama juga tema kita untuk menjadi manusia rohani ya. Itu salah satu hal yang harus dikerjakan sebagai anak Tuhan untuk menjadi manusia yang rohani ya, bukan yang duniawi. Itu adalah siap untuk menderita, mau rela menderita ya, menderita di dalam hidup di dunia, bukan menderita karena berbuat dosa, berkali-kali saya ingatkan ya, tapi menderita untuk minggu lalu kapan itu sudah belajar melawan dosa, dan kali ini belajar menderita melawan dunia ya, kehidupan yang duniawi. Nanti kita akan melihat lebih lanjut, minggu depan saya akan detilkan, sekarang ini lebih pada konsep ya. Jadi, dan yang kedua juga gini, ini penting juga, barusan ini di televisi ada ya, walaupun ini sudah banyak hal terjadi ya, sempat di Kersel saya singgung ya saudaraku ya, yaitu ya kita turut berduka cita mendengar hal seperti ini. Ada anak yang sekolah ya saudaraku ya, kan sekarang musimnya sekolah online ya. Saya enggak ngerti, saya bayangkan saya sekolah online itu santai ya, kan sekolahnya enggak datang ke tempat ya, cuma di rumah ya, tinggal buka HP. Ya ternyata kemarin ada berita yang cukup mengagetkan dan menyedihkan ya, ada seorang anak ya bunuh diri. Saudaraku ya, kita ikut berempati mendengar hal ini ya. Dengan situasi pandemi seperti ini agak sulit untuk bisa ya berkumpul, situasinya tidak memungkinkan sehingga harus online, ibadah juga online. Kalaupun mulai diadakan secara konvensional, ibadah yang biasa, itu pun harus ada protokolnya. Sekolah belum ngambil seperti itu ya. Ternyata sekolah online juga memakan korban. Ini bukan berarti sekolah online-nya yang salah, enggak ya. Anak ini enggak tahu, mungkin depresi ya, merasa enggak tahu karena banyak tugas gitu katanya. Makanya saya lihat anak saya kuliah ya online ini kok lebih sibuk dari di depan komputer terus ya online. Sampai waduh ya. Nah, ini menunjukkan inilah bagi anak sekolah penderitaannya itu ya kesulitan-kesulitan ketika dia sekolah, menghadapi pelajaran-pelajarannya di sekolah, yang kuliah juga. Orang-orang yang bekerja, penderitaannya ya di situ Mas. Yaitu ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaannya, mungkin menghadapi rekan kerja, mungkin menghadapi bosnya, ya toh. Makanya saya ingin masuk ke sini itu adalah untuk supaya jemaat ini siap gitu loh. Ya. Dengan belajar bahwa dunia ini memang tempat penderitaan ya, akibat dikuasai iblis ya, akibat dosa, maut ya. Itu menjalar kata firman Tuhan. Penderitaan itu ya pasti di dunia ini saudara. Ya. Saya jadi ingat gini, jadi di dunia ini ternyata ada dua ya, enggak cuma penderitaan, ada saudara sering dengar ya, kenikmatan dunia ya. Jadi ada kenikmatan dunia, ada penderitaan dunia saudara. Ada dua sisi ini saudara. Ya. Nah, kita nanti akan diperhadapkan ketika kita hidup di dunia ya. Yang kita sadari bahwa ada kenikmatan dunia,
Ada penderitaan dunia. Nah, tapi dua-duanya ini ujungnya ini maut. Di firman Tuhan dikatakan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ya, itu akan lenyap bersama dunia ini, kira-kira gitu ya. Itu kan kenikmatan dunia, ya bisa satu kali juga akan lenyap. Tapi orang yang menderita di dunia, ya akibat dosa, ya akibat ya tidak ya di luar Kristus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Itu nanti juga kan binasa. Nah, yang kita belajar hari ini, kenapa saya mengajarkan tentang penderitaan melawan dunia, saudara. Supaya Anda mempersiapkan diri. Katakan mempersiapkan diri. 1, 2, 3, mempersiapkan diri Anda gitu. Ya. Dan sebetulnya masalah bunuh diri ini enggak cuman kali ini kan kebetulan muncul berita. Orang bunuh diri itu banyak saudara dari dulu. Cuman agak kagetnya bunuh diri karena masalah sekolah kan. Mungkin bagi kita kan enggak menyangka gitu loh ya. Hanya masalah sekolah, bunuh diri. Yang sering itu orang banyak bunuh diri karena apa saudara? Biasanya ya. Oh aduh kerasnya, karena ngalamin ini. Loh yang lurus saya ini yang ngalamin ya. Botrek berapa diminum. Kamu ini suaminya yang ngomong. Dulu diputus sama yang dulu kan. Tahu akhirnya kamu dapat suami yang luar biasa kan gitu. Tuhan ganti amin gitu. Kan itu loh kan lucu ya. Kita kalau dipikir ya ngapain ya dulu minum botrek seberapa mu? 1 genggam gini ya. Wah. Ya kan biasanya karena putus cinta bunuh diri. Artis itu ada yang bunuh diri ya. Saya Korea itu cewek itu sampai satu kelompok ya ada beberapa itu sampai hampir habis anggotanya. Saya lupa namanya itu. Padahal artis cantik. Ya itu juga ada penderitaannya tersendiri mungkin ya. Mungkin karena persaingan begitu ketat ya. Kalau tadi anak sekolah penderitaannya kan mengalami ya masalah kesulitan-kesulitan di sekolah, orang yang kerja mengalami kesulitan di kerjaannya. Artis juga ada tantangannya tersendiri mungkin. Ya lah ini masalah nanti kita akan belajar ini karena mungkin ya belum siap mentalnya, belum mendapat kekuatan dari Tuhan, apalagi ya kalau kenal Tuhan saya yakin enggak mungkin lah. Ya. Kalau kenal Tuhan mesti ada kekuatan dari Tuhan. Mungkin ketika jadi artis ya mulai maaf ya agak kurang laku gitu. Terakhir corona ini kan banyak artis-artis yang jual apa, pokoknya tinggal hidup pakai tabungannya segala macam. Istri saya gini, masih mending punya tabungan kita yang enggak punya tabungan. Enggak usah khawatir enggak punya tabungan tapi punya Tuhan Yesus, amin. Kalau bisa nabung ya puji Tuhan, tapi kalau enggak bisa enggak usah khawatir gitu loh. Makanya kita ngerti di dunia ini ya seperti ini. Tapi karena kita punya Tuhan Yesus tadi, kita akan nyanyi di awal tadi luar biasa. Hanya Engkau juru selamatku, walau lewati punya Tuhan Yesus luar biasa ya. Pasti tolong kita. Lah orang-orang yang di luar Yesus enggak punya Yesus, makanya Yesus ngingetin di luar aku kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku Yesus enggak ada pengharapan. Bingung mau kemana gitu loh. Tapi kalau kita punya Yesus, Engkau Tuhan memberkati. Gak punya duit, dompet kosong, tetap punya Yesus. Engkau Tuhan memberkati. Amin, saudaraku. Tuhan penyembuhku. Gak punya uang ke dokter. Oh, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Amin, saudaraku. Ini loh, Yesus itu jaminan kita, juru selamat kita. Itu maksudnya itu, saudaraku. Lah kasihan orang-orang yang di luar Yesus itu kasihan. Ya. Kita perlu berdoa buat mereka, makanya ada penginjilan. Kita menginjil itu bukan mengkristenisasi, beda. Agama Kristen tidak menyelamatkan, saudaraku ya. Saudara jangan pikir orang dibawa pindah ke agama Kristen, dari agama apa, oh tidak jamin juga. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena agama Kristen kan mungkin agamanya saja, KTP-nya saja. Tapi tidak punya iman. Nggak berharap pada Yesus, oh banyak saudaraku. Ya, agamanya Kristen, makanya kita akan belajar. Agamanya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Kristen itu kan berkali-kali saya katakan, artinya apa saudaraku? Pengikut Kristus. Mengikuti hidupnya Yesus. Cara hidupnya Yesus. Itu luar biasa. Makanya ya tadi saya kembali ke bunuh diri. Makanya enggak kebetulan kita belajar ya, saya ngajarkan tentang penderitaan. Karena enggak tahan menderita. Enggak kuat. Mungkin bagi orang lain masalah sekolah kok masalah gitu aja loh, kadang-kadang gitu kan. Yang bunuh diri minum bodrek tadi.
Alah diputus gitu aja loh. Saya ini putus gonta-ganti cewek berkali-kali. Daplek. Mas juga berapa kali itu? Masih mana lo setia, enggak pernah kayaknya ini. Oh enggak. Yang enggak kelihatan ya. Jujur yang Anda yang menikah hari ini, kan itu bukan apa pacar Anda lah ya, bukan kekasih Anda yang pertama kan, ayo. Coba setiap orang putus cinta bunuh diri, habis dunia. Istri saya ini yang keberapa ya mungkin ya? 1000. Dulu playboy cap duren. Tapi yang luar biasa saya ini bagi dia yang satu, nomor satu. Dan untuk seterusnya selamanya. Jarang, langka yang seperti ini. Joshua anak saya aja pendiam gini, udah berapa kali ternyata. Nggak ngerti saya bapaknya. Pak Ari, Cindy diawasi loh Pak Ari, cantik. Banyak yang ngincer. Kamu kok ikut di situ? Gosipnya ini Mas. Enggak. Jangan dibahas ya, kok kemana-mana ini. Enggak, buat happy aja hidup itu ya. Biasa gitu loh. Ya, nggak usah nganggep terlalu berat gitu loh saudaraku. Ya putus cinta, ini ganti ini. Biasa gitu loh ya. Banyak tadi masalah sekolah, masalah di kerjaan, masalah dengan bos, ya masalah dengan teman kerja, masalah yang bisnis ya gitu. Masalah-masalah itu pasti ada. Di dunia ini memang tempatnya menderita karena minggu lalu kan. Karena yang menguasai iblis ini panas ya lama. Setelannya udah bener ya. Yang datang juga banyak. Hawa juga panas mungkin. Puji Tuhan. Jadi ini loh saudaraku ya. Nah saya ini aja lah biar cepat. Buka itu apa. 2 Korintus 10 ayat 3. Ini aja. Kita belajar ini ya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan ya bisa melewati penderitaan di dunia ini ya. Ayat ini luar biasa saudaraku ya. Saudaraku baca sama-sama ya. 2 Korintus pasal 10 ayat ketiga. 1, 2, 3. Memang, apa saudaraku? Kami masih hidup di dunia. Saudara masih di dunia, bukan di akhirat ini. Ya dunia tadi kita belajar hari Minggu lalu tempatnya penderitaan. Ya nanti lihat alasannya kenapa ya. Memang karena dikuasai oleh iblis. Dulu dikuasai oleh manusia. Jangan salah saudara ya. Loh dunia ini diberikan kepada manusia. Kalau Tuhan langit bumi segalanya semesta punyaan Tuhan. Tapi Tuhan mempercayakan dunia ini kepada Adam. Waktu Tuhan perintahkan kepada Adam, berkuasalah atas burung di udara, binatang-binatang di darat, ikan-ikan di laut, taklukkan semuanya itu. Segala ciptaan Tuhan dunia, kosmos ini diberikan kepada manusia. Kosmos itu terjemahan dari bahasa Yunani ke Indonesia dunia itu. Ternyata dunia itu dalam istilah kosmos itu kadang-kadang diterjemahkan alam semesta. Makanya kenapa manusia juga bisa menaklukkan alam semesta. Manusia bisa ke bulan, ya toh? Flash Gordon, enggak film itu. Neil Armstrong, bisa ke bulan. Misalnya. Manusia bisa ke planet, sekarang Mars ya paling jauh, bisa. Mars belum ya Mars. Pokoknya ke planet, punya satelit angkasa luar, loh bisa. Itu belum nanti terus. Mulai bisa menaklukkan. Ya kosmosnya ini luar biasa. Walaupun kita belum sampai ke bintang itu kan matahari yang bersinar ya, planet yang bersinar. Tapi paling enggak orang bisa punya teropong. Wah, itu aja zaman abad pertengahan, Galilei apa itu ya. Dia bisa, jadi manusia ini diberi kuasa. Ya untuk menguasai sebenarnya kosmos ini. Tapi karena manusia pertama Adam itu rajanya itu ya. Raja dunia waktu itu jatuh ya di bawah kuasa dosa atas tipu daya iblis. Akhirnya dikuasai iblis dan iblis yang berkuasa, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Itulah keadaan dunia jadi karena dikuasai iblis. Yang kedua juga akibat dosa. Makanya Tuhan ngomong pada Adam akibat dosa. Tanah ini terkutuk karena kamu. Ya susah payah. Saya minggu lalu juga katakan sampai langit jadi tembaga, tanah jadi besi, sulit. Ya, hidup di dunia jadi berat. Ayub pasal 6 hidup berat. Ini sampai digambarkan begitu. Nah, kalau kita ngerti ini sebagai anak Tuhan, paham gitu loh. Memang di dunia itu seperti itu gitu. Tapi puji Tuhan Alkitab tidak berhenti di sini. Tidak hanya sekedar memberi informasi, memberi pengetahuan, pengertian bahwa dunia itu penuh penderitaan, dunia itu berat. Tapi diberikan solusinya juga. Amin saudaraku, diberikan solusi, berikan jalan keluar. Lah,
Banyak, kalau saya makanya bahkan semua enggak ada habis-habisnya. Tapi saya mencoba membatasi di sini kan penderitaan melawan dunia. Ya, jadi dunia ini harus dilawan. Kenapa? Ini alasan pertama, karena kita masih hidup di dunia. Karena hidup di dunia dan dunia seperti ini penuh semak belukar, penuh onak duri, penuh tantangan, penuh rintangan, saudara mau ngapain? Lah makanya ada selanjutnya dikatakan, tetapi kami tidak berjuang secara dunia, harus diperjuangkan, harus dilawan, amin? Harus di struggle, strive, harus dilawan. Dunia yang dikuasai iblis, dunia yang penuh dosa, dikatakan jahat, gelap, penuh air mata. Ya. Banyak orang tertekan hidup di dunia, bisa bunuh diri sampai biasanya kan tadi karena putus cinta. Masalah ekonomi juga banyak, ada pengusaha itu di Jakarta, kapan saya pernah sampaikan, lompat itu pengusaha kaya. Ya, makanya uang kaya uangnya banyak, hutangnya juga banyak. Biasanya gitu. Gak kuat menjatuhkan diri dari apartemennya. Orang kaya itu saudaraku ya. Terus juga yang terakhir masalah sekolah. Wah ini makanya sebagai anak-anak Tuhan kamu masih hidup di dunia. Karena itu kamu harus berjuang gitu loh. Tapi yang luar biasa berjuangnya tidak secara, nah ini loh saudaraku, duniawi. Ini yang membuat orang bunuh diri ya ini. Karena berjuangnya secara duniawi, sekolah. Ayo Joshua, ini kamu gimana belajar praktek berjuangmu secara apa? Wah ini ya luar biasa saudaraku ya. Oh kalau komputer ini apalagi sampai malam-malam, punya yang lain. Jadi memang ya bagus aktif gitu. Ya bedanya itu deh. Kalau orang yang berjuang secara duniawi stres. Orang yang berjuang secara duniawi tertekan. Bedanya di situ nanti. Maksud saya begini saudara. Saudara tahu enggak ayat ini ya? Ini coba saya buat sederhana ya. Alkitab kan ngomong begini, berkat Amsal 10:22 ini coba contoh ya. Kita akan mempelajari berjuang secara duniawi sama yang, berarti kalau enggak berjuang secara duniawi berarti berjuang secara apa saudaraku? Rohani, kita kan belajar menjadi manusia rohani gitu loh. Lah, makanya jadi manusia rohani itu perjuangan di dunia ini, melawan dunia ini secara rohani. Ada juga yang berjuang secara duniawi. Kerja keras itu salah enggak saudaraku? Kerja siang malam pagi sore, anglo. Saya mau nyoba upload anglo di YouTube, nanti minta tolong Mas Yoga ya, kan kok jadi viral apa promo. Kemarin pas rame saudaraku, itu penuh datang dari Surabaya ya Lin ya. Di WA saya dikasih video itu. Orang dari Surabaya, dari Stasiun Gubeng apa? Nanti coba dibantu Mas, siapa tahu. Itu ya enggak salah loh, orang promo itu kan. Jadi saudara bisa membedakan cara duniawi itu apa. Bedanya nanti ya, supaya saudara jangan salah gitu loh. Kerja keras nanti dikira duniawi. Anak Tuhan enggak boleh malas saudaraku. Alkitab ngomong anak Tuhan enggak boleh malas. Hei pemalas, ditegur sama perhatian. Belajarlah pada semut. Kalah kamu sama semut itu. Semut itu rajin banget gitu loh. Kamu ya kalau males malu sama semut kira-kira gitu. Ya katanya Amsal itu. Ada firman Tuhan ngomong gini. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Lah kadang-kadang orang salah menafsirkan ayat ini. Berarti enggak boleh kerja keras. Susah payah karena apa? Di situ dikatakan susah payah tidak menambahinya gitu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Gini cara menafsirkan Alkitab ya, saudara. Kadang-kadang kok banyak bertentangan, bukan bertentangan. Saudara hanya perlu mengkombinasikan, menyelaraskan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena enggak mungkin bertentangan, yang ngomong cuma satu kok Tuhan sumbernya kan. Walaupun yang menerima wahyu Alkitab ini luar biasa saudaraku. Ribuan tahun saudaraku. Saya lagi buat ya nanti ya, belum jadi-jadi nih modul ya, tambah dalam. Nah ini saudaraku, saya dan kita sudah tahu bahwa yang belajar teologi ya, bibliologi tahu ya, Alkitab ini ditulis ini bukan dalam jangka waktu satu masa, satu nabi, satu masa. Enggak saudaraku, ada 40 nabi kira-kira ya, nabi dan rasul istilahnya. Ya. Jadi yang menuliskan, yang menerima wahyu itu ada 40 orang dan 40 orangnya nih hidupnya
di zaman yang ribuan tahun. Ambil contoh Musa sama Daud itu aja mungkin udah ya hampir 1000 tahun. Sama para rasul apalagi, 2000-an tahun. Bayangkan, yang nulis itu 40 orang dan jangka waktunya itu tidak dalam jangka waktu yang sama. Jaraknya itu ratusan tahun, ribuan tahun, bayangin. Kalau bisa sampai cocok, luar biasa. Memang sumbernya sama kan. Manusia hanya alatnya saja yang terima wahyu. Makanya jangan buru-buru kok bertentangan. Loh, caranya diselaraskan. Ya. Jadi di ayat firman Tuhan tadi saya katakan anak Tuhan tidak boleh malas. Kalau malas sudut belajar pada semut. Bahkan ada peringatan, hei pemalas. Apa itu? Makan sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, bener ya? Habis makan ngantuk. Makan sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Dan maka, Amsal itu ya, kemiskinan akan datang kepadamu ya, menyerbu seperti apa itu. Kira-kira begitu. Jadi miskin itu ternyata Alkitab sudah menjelaskan penyebabnya karena malas. Gitu loh saudara. Kalau ada ayat ngomong berkat Tuhan lah, jadi miskin itu karena malas. Lah, terus cara berpikir dunia ini sambil contoh aja. Walau gitu biar sukses kaya, Denis mana Denis? Kerja, oh iya minggu. Masuk pagi ya. Oh ikut Instagram, salam Denis ya, oh, Instagram live. Kan kerinduannya sukses gitu ya. Ya, secara dunia kerja keras bukan cuma dunia, Alkitab itu juga ngajar kerja keras baik gitu loh. Ya. Tapi lah ini saudaraku yang membedakan antara duniawi dan rohani itu. Makanya minggu lalu saya ngomong ora et labora ya. Ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita anak-anak Tuhan enggak cuma berdoa saja. Berdoa terus nunggu jatuh dari langit. Enggak. Ya. Kita juga enggak bekerja saja. Lah ini dunia kerja keras, iya. Rajin, iya. Strategi, iya. Tapi tidak mengandalkan Tuhan. Bedanya di situ. Jangan salah, sama-sama kerja keras. Nah, makanya ayat ini ngomong berkat Tuhanlah yang menjadikan jadi sukses itu bukan karena kerja keras. Sukses diberkati, berlimpah-limpah itu karena Tuhan gitu loh. Tapi bukan berarti ayat ini mengatakan kita tidak perlu kerja keras, salah. Kalau ayat ini mengatakan susah payah tidak menambahinya, ini untuk keseimbangan supaya anak-anak Tuhan tidak hidup secara duniawi, jangan sombong. Karena kau pinter, karena kau punya modal, kau punya dukungan, kau punya koneksi yang banyak mungkin, kau punya kemampuan, punya pengalaman, itu bagus semua loh. Saudara jangan ini makanya harus apa cerdik, cerdas. Makanya cerdik ini jurusnya istri saya, saudaraku ya. Saya ini digoblok-goblok gitu. Kan tulus saja ya. Makanya kita ngomong hendaklah kamu ketawa, dipuji orang berapa kali. Hendaklah kamu tulus dulu apa cerdik dulu? Tulus seperti merpati tapi juga cerdik seperti ular. Tulusnya bagus, tapi juga perlu cerdik. Cerdik bagus, kalau enggak tulus, nah ini duniawinya ini ngakalin orang, enggak tulus kan, menghalalkan segala cara, ya kan, supaya nilai bagus yang sekolah ini ya. Nyontek, nipu, cheating ya, curang, cerdik yang penting, tapi enggak tulus. Makanya Alkitab ini luar biasa. Ya, kaya itu enggak salah, saudaraku, enggak berdosa. Kaya itu berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi caranya ini, saudaraku, haleluya. Caranya, cara duniawi. Nah, saya mencoba lihat bahasa aslinya, saudaraku. Di dunia itu sarki ya, memang di dalam. Jadi kita ini ada di dalam dunia, ada di dalam daging, maksudnya hidup sebagai manusia. Tapi yang secara duniawi bedanya, ya sama-sama sarknya, ya, tapi according maksudnya, menurut atau pakai cara day by day, pokoknya ngikuti sistemnya dunia.
Yang dimaksud duniawi itu secara duniawi itu begitu. According, apa bahasa yang bisa ngerti? According to, apa? According to, ya. Mengikuti, ya. Menurut. Jadi walaupun kita hidup di dalam dunia sebagai manusia, di dalam daging manusia ini, tapi hidup kita tidak menuruti ini loh, saudaraku, dunia, caranya. Dunia. Saudaraku, makanya rajin itu baik. Ya. Kalau enggak rajin ini agak panas karena ada yang kurang rajin. Mas Uki sudah rajin loh nyiapin, tapi harusnya ada yang lebih pagi. AC-nya ini kalau bisa sebenarnya 1 jam itu harusnya 2 jam lah, itu dinyalakan dulu. Dulu kan ada Mbak Sri kan yang tinggal di gereja, seorang udah beli rumah sendiri ya, lantai 2 ini. Sama anak-anak ini ya, udah tinggal ya. Dulu kan pagi-pagi Mbak Sri kan jam 4 pagi ya, bangun. Habis berdoa di sini dia. Menyembah Tuhan di sini. Galuh ketawa, enggak Mas. Terus nyalain AC. Ya, rajin itu kan penting. Ya tuh rajin, kerja keras, smart, ya cerdik, penting. Tapi, lah itu saudaraku, ini menjadi duniawi apabila di luar aku tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Makanya ada Rasul Yakobus ini banyak ya bicara tentang doa, tentang kamu salah berdoa. Yaitu doa itu kan mengandalkan Tuhan. Buat rencana. Jangan katakan aku akan berbuat ini, pergi ke kota anu ke situ. Tapi katakan jika Tuhan menghendaki. Kenapa ada kata-kata itu? Jika Tuhan menghendaki. Berarti kan orang ini sudah berdoa. Nah tadi di awal saya katakan, berdoa itu jangan cuma laporan. Ya, sekarang agak lebih canggih lah. Kalau laporan tadi kan biasanya sehari-hari kita ini laporan, Tuhan aku bangun Tuhan, terus tangi, ketekmu seono ya aku bangun tidur hari ini Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan ada ngucap syukurnya ya, aku mau sekolah hari ini Tuhan. Ini laporan saudaraku gitu ya. Aku mau sekolah Tuhan, nanti sertai ya, jagai Tuhan perjalananku. Oh sekarang online ya Tuhan, sertai. Dulu kan berdoa gitu ya. Laporan. Doa tuh enggak sekedar laporan. Kenapa saudara enggak coba tanya sama Tuhan sih? Saya dengar kesaksian di YouTube bagus. Ini siapa setelah yang cerai itu loh, siapa si Gading Martin sama siapa? Gisel. Sekarang dia dipulihkan Tuhan, bagus ya. Setelah dekat sama Tuhan, banyak kesaksian yang memberkati ya dari apa yang dia alami itu. Setelah dekat sama Tuhan ya, dia mulai dipulihkan ya. Sempat ngomong nyesel ya, memang sudah terlanjur ya cerai. Tapi luar biasanya itu anak Tuhan itu beda. Memang bisa berbuat salah, bisa keliru, bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, dibangkitkan kembali, pulihkan. Nah, salah satu kalimat yang saya senang, sekarang ini semakin dekat sama Tuhan. Ini Gisel atau siapa ya? Saya lupa. Rasanya Gisel ini. Sekarang apa-apa itu atau siapa yang baru masuk Kristen itu saya lupa. Jadi semakin dekat sama Tuhan. Sekarang ini apa-apa tanya sama Tuhan. Ya, sampai mau masak aja Tuhan hari ini belanja apa ya? Luar biasa saudaraku. Ya mungkin orang ngomong lebay. Loh enggak, loh kenapa? Loh Michael Sony itu kakak rohani saya luar biasa. Mau berangkat khotbah. Tuhan pakai baju apa hari ini? Kalau saya enggak lihat YouTube dulu ya, ini kemarin baju warna apa, nanti jangan minggu lalu keliru tak pakai lagi. Kan udah seminggu, orang lihatnya kan enggak seminggu. Enggak tanya Tuhan lihat apa. Enggak percaya, tapi maksudnya enggak salah gitu. Apa salahnya sih? Apa berdosa kita tanya Tuhan? Seperti itu. Dan itu dia rasakan kok asik banget gitu, dia rasa deket sama Tuhan. Hari ini mau masak apa ya Tuhan ya Tuhan. Jadi komunikasi. Ya maaf ini bedanya kita dengan agama-agama lain. Agama-agama lain itu doa itu seperti upacara keagamaan. Rutinitas ada jam-jam tertentu. Kalau Alkitab berdoa, berdoalah kamu senantiasa. Bahkan berdoa dalam roh dengan tidak putusnya. Lo berdoa kita itu tidak ada jamnya. Tidak ada putusnya. Sewaktu-waktu. Sambil gini nih, saudara mana tahu saya sambil berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan, ingatkan ayatnya. Kadang di depan tuh bisa blank. Loh, kan doa itu kan luar biasa loh. Kita ini ngomong, ya. Kalau doa itu gini, saudara. Coba, ini prinsip juga berdoa. Ini supaya tidak secara duniawi. Doa itu bukan, makanya ini apa?
cucu ya, ponakan kita yang di ini yang punya cucu-cucu ya, yang punya anak-anak kecil, jangan salah ngajarin. Ini kan Michelle yang di Solo diajarin berdoa katanya. Doa gimana doa? Jadi ya apa ya? Ya bukan anaknya Pak Agung. Kalau saya ngajarin anak saya doa enggak begitu, ya. Tapi maksudnya mungkin baik maksudnya, tapi tanpa sadar kita keliru gitu loh. Doa itu bukan masalah sikap. Doa itu masalah hati, katakan hati. 1, 2, 3, hati. Yesus itu luar biasa ngajar. Kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Loh, saudara jangan letterlek ya. Aku mau berdoa masuk kamar, tutup pintu. Itu ayatnya belum selesai. Ya, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Itu maksudnya tersembunyi. Karena Bapamu di sorga, yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab kamu. Bukan berarti kalau mau berdoa bingung cari kamar masuk pintu. Itu bicara tempat tersembunyi. Jadi maksudnya Anda bisa di tempat rame lah, kayak kemarin ini contoh ini. Jadi masalah rohani dunia bisa bahas ini aja deh, simpel, enggak usah terlalu rumit lah. Sebenarnya ada yang lebih rumit lagi, tapi enggak usah ini aja. Contoh kayak kemarin Kersel ya, Kemis. Saya kan ngomong jam 7 ya, masih lama, masih nyari tempat, saya di mall sama nyonya lagi di mall. Saya terinspirasi Mas Yoga. Tiap Kersel kemana? Ke Trawas ya, saudaraku ya. Kamu di mana? Di rumah apa di tokonya kan ada wifi-nya kan rumah. Enggak ya, di Trawas. Rumah ada wifi, toko ada wifi. Dia malah ke Trawas, saudaraku. Ayo sama siapa? Sendirian. Wah di Trawas pokoknya cari kafe, santai. Makanya pemandangannya belakang kok keren gitu ya. Di Trawas. Iya tak pikir, saya punya ide. Pas Kersel kapan itu, ke Sunrise, kebetulan di Mojokerto, ke Sunrise. Sambil jalan-jalan. Ya, maksudnya gini loh saudaraku. Ini loh bedanya. Jadi bukan masalah kegiatannya. Saya sempat ngomong di Kersel kan, Anda bisa di gereja. Jadi masalah rohani dan duniawi tidak diukurkan dari masalah lahiriah. Secara lahiriah Anda bisa di gereja. Tapi pikiranmu duniawi. Pikiranmu enggak di gereja, pikiranmu hal-hal dunia. Saya bisa di mall, tapi pikiran saya yang rohani misalnya. Sama apa bedanya? Maksudnya apa? Ini loh saudaraku. Orang bisa ke gereja, saya kasih contoh apa waktu itu ya. Tuhan Yesus marah mengobrak-abrik orang-orang penjual merpati, penjual kambing domba di mana? Di Bait Allah itu loh. Itu kan di Bait Allah. Kenapa Yesus marah? Kau buat rumahku ini, ya. Rumah Allah ini kau jadikan sarang penyamun. Lu ada di rumah Allah loh. Tapi hati pikirannya penuh sarang penyamun. Itu bagus kalau dikhotbahkan. Kenapa? Di gereja buat bisnis. Pikirannya bisnis, cari untung. Ya. Gimana? Di gereja ini bukan cari untung ya. Di gereja ini cari Tuhan, amin. Di gereja ini mempersembahkan. Maaf, kadang-kadang orang ngasih persembahan juga untung-untungan kan, katanya menabur sedikit menuai banyak. Menabur sedikit menabur banyak menuai banyak kan. Akhirnya memberi persembahan pikirannya keuntungan. Berapa banyak kelihatannya orang bisa ke gereja, orang beribadah. Tapi hati pikirannya sarang penyamun, duniawi. Loh ini yang terbukti kan, orang bisa di gereja tapi cara hidupnya, cara pikirnya duniawi. Orang mungkin bisa di mall, makanya agama lain tuh heran dan lihat gereja kok di mall loh. Sekarang banyak loh gereja di mall loh. Saya senang banget. Gedung biskup pakai gereja kan tempat suci, karena bagi kita suci itu bukan masalah tempatnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Alkitab ngomong gitu. Di mana roh Allah diam dalam kamu. Jadi masalah suci kudus tempat itu bukan tempat fisiknya. Ini loh. Dirimu ini loh. Makanya secara dunia atau rohani itu tidak tergantung pada tempat. Tidak tergantung juga pada kegiatannya. Makanya saya kemarin di mall, makanya maksud saya gini juga, saya ngasih contoh, misalnya Anda lagi repot, kapan kan Julio sama Ayu tak tanya ya, Ayu, kamu kok enggak Kersel kemarin? Oh iya lupa Pastor, ke pasar. Saya kayak, loh kalau lupa terus baru inget, enggak usah repot, cari aja sambil ke pasar, sambil belanja, mampir ke
yang wifi, warung yang ada wifi-nya, duduk situ santai. Saya sama nyonya ya kemarin sambil makan yang ada wifi-nya bisa carousel situ. Saya ngobrol beritakan apa? Kita ngobrolin firman, ngomong firman. Jadi maksud saya ini loh, berdoa setiap waktu. Berdoa dalam roh tidak putus-putusnya. Beribadah kepada Tuhan itu enggak cuma hari Minggu. Beribadah enggak kepada Tuhan enggak cuma waktu kamu bangun tidur kamu berdoa laporan, atau mau tidur berdoa lagi, ketemu lagi laporan, mau tidur, bukan itu. Tapi seluruh hidupmu ini, saudaraku, penuh dengan doa. Amin, saudaraku. Di tempat ramai pun jadi tempat tersembunyi. Kita di tempat ramai itu banyak orang ya, kita ya pakai ini kan apa? Headset ini, headset, hands free. Oh, gini. Sambil ngobrol, sambil nunggu makan, sharing-sharing firman terus kita doa. Tidak masalah. Kekristenan itu wow luar biasa. Kekristenan itu kehidupan, pergaulan dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah. Amin, saudaraku? Katakan bergaul dengan Allah. 1, 2, 3. Bergaul dengan Allah. Siapa yang Alkitab tulis pertama bergaul dengan Allah? Henok. Lu manusia bergaul dengan Allah. Gak usah heran. Kita bergaul dengan Allah. Berjalan bersama Allah. Itu kekristenan itu seperti itu. Ya, jadi di tempat kerja. Ini Mas Denny sambil kerja nyalakan Instagram kan luar biasa kan. Itu anak Tuhan, masih Manuel kan, juga kan sambil jaga toko kopi. Marketing. Pas kosong buka aja. Sewaktu-waktu yang YouTube kan rekaman. Jadi ini loh anak Tuhan itu seperti itu. Walaupun kamu hidup di dunia tapi tidak berjuang secara duniawi. Ya. Jadi rajin itu enggak salah. Kerja keras enggak salah. Tapi maaf saya keingat dulu tadi ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak. Itu bukan berarti enggak perlu kerja keras atau enggak perlu rajin. Itu menunjukkan bahwa yang menjadikan kita diberkati, sukses, kaya itu adalah karena berkat Tuhan. Jangan sombong karena kamu rajin. Ada banyak orang sudah rajin. Ada banyak orang sudah pinter. Ada banyak orang sudah kerja keras. Tapi kok enggak berhasil-berhasil ya. Makanya yang menentukan menjadi penentu itu adalah berkat Tuhan. Malah ada ayat yang lain luar biasa. Ya. Apa itu yang Salomo yang tulis itu ya, luar biasa. Mazmurnya Salomo di Mazmur itu 127. Ya. Apa namanya itu? Jika bukan Tuhan, itu judulnya kan itu. Jika bukan, Mazmur 127 itu. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu baca yang bawahnya luar biasa. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai larut malam dan makan roti dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ini ayat ini, oh kalau gitu supaya diberkati tidur, padahal bukan itu maksudnya, ini konteksnya enggak gitu. Ini kan digambarkan dengan sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah. Saya enggak tahu ini bahasa puitis, syair luar biasa. Makan roti itu kok susah payah banget, apa alot itu ya, lihat ini. Padahal maksudnya enggak, untuk makan roti aja susah. Orang Jawa punya istilah itu bagus ya, ngupoyo, upo. Upo itu luar biasa loh. Ini kan nasi ya, nasi itu kan satu piring gitu ya. Upo itu satu ini loh, satu bijinya nasi itu. Untuk upo ini satu biji nasi harus ngupoyo, kerja keras itu gambarkan saking kerja kerasnya dulu untuk mendapatkan upo ini aja ya, nasi setitik ini aja. Aduh, minta ampun rasanya gitu. Ngupoyo upo ya. Sia-sia kamu duduk pagi-pagi sampai jauh malam makan roti ya, mungkin bahasa kalau zaman itu datang ke orang Jawa ya, ngupoyo upo. Makan roti dengan susah payah. Sebab ya Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kalau orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, dicintai Tuhan, ini ekstrimnya ya. Tidur aja lo diberkati Tuhan, saudaraku. Amin. Dan saya berapa kali ngalami tidur ya. Tapi enggak selalu kalau gitu jurus diberkati tidur ya enggak.
Ya saya pernah lagi frustasi Tuhan, ya kepepet gitu kan. Tidur bingung gini, tiba-tiba kering lah ini tiba-tiba telepon, Gung, tidak almarhum beliau ya. Piye kabarnya baik, Pastor Sam ya. Gimana? Baik. Sudah mbok terima apa? Loh itu sudah tak kirim, loh apa? Tiwas saya stres ngeluh Tuhan, butuh untuk bayar ini. Saya waktu sambil tiduran kan, loh. Maaf silakan, saya sambil tiduran daripada tiduran ngelamun, mengeluh, saya sambil tiduran sambil waktunya tidur memang waktu lagi istirahat saya. Tiba-tiba, sudah, mbok lihat apa Mas? Udah tak kirim loh. 3 hari, 2 hari lalu mungkin loh. Ya, wah, terima kasih dalam hati Tuhan. Loh itu tidur aja diberkati. Istilahnya kan begitu. Tapi sebelumnya saya sudah mengupayakan segala macam cara, udah ini, udah itu, buntu semua rasanya. Makanya kan susah payah tidak menambahinya. Sia-sia kamu duduk pagi-pagi. Maksudnya apa? Kita diberkati, kita dijawab doa kita ditolong Tuhan. Itu bukan karena upaya kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Gitu. Amin, saudaraku. Tapi jangan salah, kalau kita belajar ayat yang lain, kita boleh berupaya. Boleh bekerja keras, boleh rajin belajar seperti anak saya gini. Seneng saya lihat daripada keluyuran. Apalagi corona enggak pernah keluar. Wah, puji Tuhan. Kok enggak tambah putih. Nurun kulitnya mamanya. Kalau nurun saya separuh sedikit. Enggak apa-apa ya. Gini aja sudah ngabis-ngabisin maksudnya. Tuhan tuh tahu. Jadi kamu kalau putih nanti tambah habis nanti. Ini aja sudah nolak-nolak. Kenapa Bu? Sama aja ya. Hitam manis, ya hitam manis. Apalagi dikasihi Tuhan, ya kan luar biasa ya. Anak Tuhan itu kalau hitam mesti manis. Ya, punya kecantikan inner beauty ya dari dalam. Puji Tuhan, saudara. Jadi ini, kita walaupun hidup di dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Apa ini ajalah satu ayat ini aja deh, karena waktu ya. Tapi ini tadi saya ingin Anda bisa mengkombinasikan ya, bisa merenungkan firman dengan benar. Tidak mempertentangkan itu, tidak mungkin bertentangan. Karena yang ngomong sama, sumbernya sama, yaitu Bapa di sorga. Amin. Yang berfirman, ya mengirim rohnya untuk berfirman-firmannya kepada para nabi, para rasul untuk terima wahyu dituliskan. Dan kita belajar hari ini. Ya, jangan dipertentangkan. Jadi memang kita hidup di dunia, tapi tidak secara dunia. Ya, saya simpulkan gini secara sederhananya. Jadi bedanya apa? Yang dimaksud gini loh, saudara. Duniawi itu apa sih? Kalau saya buat sederhana ya, bahasa sederhana. Hal-hal yang ada di dunia, tapi yang lepas dari Tuhan, itu jadi duniawi. Kan tadi contohnya kerja keras. Itu kan hal yang di dunia umum, rajin, pinter, semua di dunia seperti itu. Agama apapun ngajarin itu, orang nggak beragama pun yang ngerti itu. Ini hal-hal yang ada di dunia. Tetapi ketika ini lepas dari Tuhan, ini yang menjadi duniawi gitu loh. Tetapi ini akan menjadi rohani, gitu loh saudara, istilahnya gitu ya. Ketika walaupun kita kerja keras, kita cerdik seperti ular, cerdas, rajin, apa tadi itu ya, macam-macam hal yang umum. Ini buat sederhana yang di dunia ini, tetapi itu bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa. Apa saudaraku? Ku lewati semua. Maaf, mungkin yang bunuh diri karena putus cinta, bunuh diri karena masalah ekonomi, bunuh diri karena pekerjaan, karena sekolah tadi. Dia sudah kerja keras, dia sudah belajar keras, dia udah mati-matian tapi rasanya kok mentok. Nah, akhirnya putus asa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya sudah kerja keras, saya sudah belajar, saya sudah berusaha segala macam cara, tapi kok masih mentok juga. Nah, sama-sama bisa mentok loh saudaraku. Kok seperti jalan buntu. Tetapi karena kita punya Tuhan Yesus, kita ngandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi kekuatan kita. Amin saudaraku. Saat kita mengandalkan Tuhan. Tadi, Engkau sumber kekuatan. Kekuatan Tuhan datang. Sumber pengharapan. Harapan datang. Itu bisa macam-macam. Sumber hikmat. Muncul hikmat ide. Anak-anak Tuhan pasti banyak ide, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena
Karena sumbernya dari Tuhan. Tuhan itu kreatif, saudaraku. Lihat ciptaan yang diciptakan Tuhan itu luar biasa. Gunung indah banget lihat ciptaan. Laut, pantai indah semua. Kita punya Allah yang kreatif, super kreatif. Nah kita anak-anaknya pasti kreatif juga gitu. Ya, mesti ada ide-ide lah. Cuman bedanya, mungkin kita tutup dengan ayat ini aja, Yakobus itu ya. Kalau kamu, tuh yang tadi saya sempat sampaikan ya, Yakobus berapa itu? Kalau engkau pasal 3 enggak salah. Kau punya rencana. Bentar saudara ya. Yakobus pasal berapa itu? Pasal 3 di mana kalau kita punya rencana, ya saudara ya. Pasal 4 ayat 13, tiganya benar tapi 13. Pasalnya 4 ya. Judulnya apa saudara? Nah, minggu lalu kan saya ngomong ya, LAI Lembaga Alkitab Indonesia ini luar biasa, ngasih judul-judul itu kok luar biasa ya bagi saya. Maaf ada hamba Tuhan, saya pernah sekolah teologi ya, saya kurang setuju. Ngomong apa, itu bukan firman Tuhan, memang bukan firman Tuhan, tapi bukan berarti nggak boleh diungkapkan, bagus ini judulnya kan, walaupun itu bukan firman Tuhan, tapi judul ini merangkum isi dari perikop itu, seperti ora et labora kapan itu. Dan itu jadi moto kan anak-anak Tuhan, berdoa dan bekerja. Judulnya apa nih? Baca dulu judulnya saudara. Apa saudaraku? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayo, berapa banyak orang ketika sudah bangkrut, aduh Tuhan kenapa ini lu? Dulu waktu merencanakan gimana? Lupa sama Tuhan. Ketika ada modal, ada koneksi, pintar, kesempatan, peluang. Lu kan orang bisnis kan karena ada peluang, sikat gitu loh. Nggak tanya Tuhan dulu, melupakan Tuhan. Nah ini loh duniawinya gitu. Boleh punya modal, boleh punya koneksi, boleh lihat peluang, tapi ketika disikat dan melupakan Tuhan, ini loh duniawinya kan di situ. Jadi punya rencana bagus, punya planning, orang punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu enggak masalah. Anak Tuhan itu seperti itu enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika melupakan Tuhan. Makanya judul perikop ini bagus. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayatnya kita baca 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, ini anak Tuhan yang rohani, tadi duniawi, kami mau begini, mau begitu, mau. Ya enggak salah sebetulnya. Tapi kan kamu itu enggak ngerti gitu loh. Besok itu terjadi apa? Besok ada corona. Berapa banyak orang-orang yang buka usaha, ketika buka tiba-tiba corona terjadi. Banyak ini ya. Banyak kesaksian itu. Waduh. Saya kapan kan yang di Bayangkara itu kan cabang ya. Itu disuruh memperpanjang punya. Malah dikasih berapa? 6 bulan ya. 6 bulan pakai apa? Bayarnya nanti, pakai dulu. Saya lagi mempertimbangkan waktu itu. Ya memang uangnya enggak ada, tapi saya percaya Tuhan itu bisa nyediain. Ya biasa hidup oleh iman kan. Kadang-kadang nekat-nekat dikit, tapi saya pikir enggak, hati saya kok. Dan betul puji Tuhan, enggak saya perpanjang. Itu setelah itu corona. Coba saya bayangkan perpanjang itu. Tempat di pinggir jalan kan itu. Wah, saya enggak bisa bayangkan. Ya, awal-awal corona apalagi itu. Tapi juga enggak usah takut. Anda ya, Anda ada kesaksian ya. Ibu Stella yang di Batam baru buka tiba-tiba corona. Tapi kalau itu dari Tuhan, sekalipun corona, Tuhan pasti memberkati. Amin, ya. Kesaksiannya kan luar biasa. Jadi di sini, tapi intinya gini, kita banyak anak-anak Tuhan ini hidup secara duniawi karena melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, inilah manusia rohani. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan. Makanya jika bukan Tuhan, sia-sia semua. Mau kerja keras, mau apa, sia-sia. Gitu loh maksudnya. Mau belajar sampai kayak apapun, jadi sia-sia. Tapi kalau itu dari Tuhan, gitu loh maksudnya. Makanya kenapa saya mendorong Anda jemaat. Berdoa itu enggak cuma laporan di awal tadi loh. Berdoa itu, ku cari wajahmu. Apa saudaraku? Temukan
kasih-Mu. Ada lagi terus, ku panggil namamu. Ini luar biasa. Ku dengar jawab-Mu. Kita dengar jawaban Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar. Tanya, Tuhan gimana nih Tuhan? Ayo belajar saudaraku ya. Memang enggak langsung, Tuhan gimana Tuhan? Ini bisnis ini boleh enggak ya Tuhan? Pak Hari sama Mbak Ani kan lagi doa itu kan, mau pesangon apa itu. Doa, memang jawaban Tuhan itu enggak langsung, ya anakku. Bukan, kadang-kadang belum. Jadi Tuhan itu kalau jawab doa, itu ada ya, tidak, langsung, dan tunggu dulu gitu loh. Tunggu dulu ya, sampai kapan? Jangan batasi Tuhan. Abraham itu tunggu dulu sampai kapan saudara? 25 tahun, tunggu dulu baru 25 tahun, punya anak itu loh ya, dikasih keturunan, 25 tahun nunggu nunggunya, jadi gak usah buru-buru lah, ya. Ingat saya tutup ini ya, 1 Timotius 6, orang yang ingin kaya, mungkin cepet kaya, jatuh dalam, kayanya enggak dosa, ingin cepet-cepetnya ini, ingin ambisinya ini yang melupakan Tuhan. Duniawi ini yang bikin celaka. Ya, makanya mari kita mau mengandalkan Tuhan, tipis bedanya. Walaupun kamu hidup di dunia, tapi hidupnya tidak secara duniawi, yaitu ketika kita menjalani kehidupan, pekerjaan kita, sekolah kita, rumah tangga kita, apapun itu yang kita kerjakan, kita jangan melupakan Tuhan. Amin. Kita libatkan Tuhan. Caranya melibatkan Tuhan gimana? Ini aja simpulannya. Melalui apa? Berdoa yang bagaimana? Saya golin. Berdoa bukan yang laporan. Bergaul, berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Ngomong, coba belajar ngomong sama Tuhan, coba sudah. Tadi sampai ada yang agak lebih, nggak apa-apa menurut saya, mau pakai baju. Ya, itu artis soalnya, atau pendeta kan mau baju apa itu ya. Waktu itu apa disuruh pakai pink, Michael Sony saya ingat itu, karena jangan heran saya pakai pink ini, karena waktu Valentine, tadi mau tentang kasih itu, ada ya. Mau masak ya, kan mau masak apa hari ini ya Tuhan? Itu Tuhan kasih, kan asik saudara ya. Hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan, apalagi yang ini yang sepele-sepele, apalagi yang usaha. Apalagi yang kerja, apalagi yang mau pensiun ya, retire, yang mau dapat pesangon itu kan, mau usaha apa, apalagi yang penting banget ini. Wah nanti kalau pesangonnya habis gimana, ada tetangga itu bangun kos-kosan kan, tempat saya itu kan tempat kos-kosan. Dapat pesangon 350 juta dibuat bangun, waktu baru berapa jalan corona habis, sekarang saya di tempat kos-kosan ini tempat saya tinggal 5 orang. Ya memang di luar Tuhan, tapi saya percaya anak-anak Tuhan itu kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan, ya, kita pasti bisa. Tidak ada yang sukar. Kalau Allah di pihakku, kata siapalah lawanku. Ayo banyak berdoa, bergaul dengan Tuhan. Ingat doa bukanlah laporan. Di tempat ramai pun bisa jadi tempat tersembunyi, tempat yang sacred place ya, tempat yang kita dengan Tuhan saja gitu. Yuk belajar saudara, ya. Kadang Anda di tempat sepi aja pikiran liar kemana-mana, rame pikiranmu. Ya. Tempat sepi tapi pikirannya rame. Coba belajar, saya belajar tempat rame, sepi, saya merasa sendirian dengan Tuhan. Sendirian dalam arti dengan Tuhan bisa ngomong enak. Ya coba kayak orang pacaran lah. Ayo, orang kalau pacaran kan dunia, enggak, yang belum pernah ini ya, depan saya ini. Kalau orang pacaran kan dunia seolah-olah merasa milik berdua kan, yang lainnya ngontrak lah, gak diurus. Kayaknya orang dua, saya ya pernah pacaran di taman remaja, bukan sama istri saya dulu, nih pengalamannya banyak nih. Itu rasanya, jangan cemburu loh, udah tahu semua. Gak nyebut nanti anaknya pas lihat. Duduk gini, kayak nggak ada orang gitu loh. Ini aja pacaran, Mas juga kok gini apa? Iya kamu dulu. Jadi duduk itu Mas Hari ini pengalamannya banyak. Kayaknya nggak, orang lain kayak nggak digubris itu loh. Cuman ini aja sama dunia aja, hal yang dunia gini bisa gitu. Apalagi dengan Tuhan, kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Amin saudaraku, kayak dengan Tuhan. Makanya masuk tempat tersembunyi seperti itu. Maka Bapamu tempat tersembunyi akan jawab kepadamu. Dan kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele, karena Bapamu itu kenapa? Tahu apa yang kamu butuhkan, perlukan sebelum kamu minta. Makanya doa itu enggak perlu bertele-tele sampai lengkap A sampai Z disebut semua. Apa yang kurang ya? Nanti jangan-jangan aja. Enggak, Tuhan itu enggak seperti itu. Enak aja sama Tuhan. Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu kerinduan.
Ayo kita bergaul dengan Tuhan, supaya kita tidak hidup secara duniawi, tapi kita hidup sebagai manusia rohani. Amin. Mari kita bisa main musik, bisa maju, kita berdoa. Nyanyi pujikan ini ya tadi ku cari wajahmu, panggil namamu, dengar jawabannya Tuhan. Saya rindu setelah ini Anda di rumah praktek, ingat ya, dengar khotbah itu percuma, dengar khotbah, oh iya, tapi nggak dipraktekkan, nggak ada artinya. Ya, ayo kita praktekkan F ya. Good F. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil namanya. Oh, panggil namamu. Ku panggil Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar. Ayo bangkit berdiri saudaraku. Seru kita datang pada Tuhan, dan Tuhan datang menghampiri hidup Anda sama-sama. Sungguh indah Kau. Anda rasakan, Anda alami hidup persekutuan dengan Tuhan, penuh kasih, dan Anda rasakan kasih-Nya, Anda rasakan sayangnya Tuhan dalam hidupmu. Rasakan penghiburannya bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Mari, walaupun kita hidup di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi, karena kita mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan jadi andalan kita, dan kita cari wajah-Nya. Haleluya. Ku cari wajah. Selalu libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Temukan kasih-Mu, ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Dia dekat dengan setiap anak-anaknya, dan saat kita panggil, Dia akan menjawab kita. Ku panggil namamu, dengar, ku dengar jawabmu. Oh haleluya, Kau Tuhan yang selalu. Ayo dapatkan, temukan jawaban, temukan Tuhan dalam hidupmu, temukan kenyataan itu bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Sungguh indah Kau. Hadirat Tuhan selalu menyertaimu. Haleluya. Penuh kasih. Ayo bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena Tuhan tidak jauh. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan, Kau tempat penghibur bagi yang terluka, bagi setiap hati apapun yang sedang kau hadapi, tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sungguh dunia tempat penderitaan. Kau Tuhan, Kau punya Yesus, Kau tidak sendirian. Menara yang pelindungmu, yang penjagamu, yang memberkati hidupmu, yang menjadi harapanmu bagi setiap tempat Kau menggantungkan cita-cita harapan yang membutuhkan. Saya berikan kesempatan waktu berdoa. Saya dikatakan
Berdoa itu bukan laporan. Ayo rubah cara doamu. Kalau selama ini kau berdoa seperti orang melaporkan, kayak laporan, ganti. Doa itu suatu komunikasi, suatu relationship, suatu relasi, hubungan yang terjadi. Ungkapkan isi hatimu. Jujur dengan hatimu. Apa yang ada di hatimu, Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kau minta, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Haleluya. Yang menjadi kerinduanmu, menjadi harapanmu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, datang pada Tuhan. Temukan wajahnya, temukan kasihnya, temukan jawabannya. Dia adalah jawaban dari setiap doamu. Temukan kedamaian. Temukan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau berada, dimanapun kau berada saat ini, Tuhan ada bersamamu. Hadiratnya bersamamu. Dia hadir dalam hidupmu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia dekat. Dan dia selalu menjawab. Dia selalu memberikan yang terbaik. Bahkan sebelum kamu minta kepadanya, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan, kamu butuhkan. Karena itu selalu mengucap syukur, tetap percaya kepada Dia. Terima kasih Bapak. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Doa itu bukan sekedar upacara agamawi, kegiatan agamawi belaka. Tapi doa itu adalah satu hubungan antara engkau dengan Bapamu di sorga. Kau datang kepada Bapamu, ini aku ya Bapa. Kau datang memanggil ya Aba ya Bapa. Aku datang ya Aba ya Bapa. Aku bawa hidupku, aku bawa hatiku. Kau tahu hatiku, kau tahu. Datang, temukan kasih sayangnya, temukan kedamaiannya, temukan kekuatannya, temukan pengharapan di dalam Dia. Yang mungkin sedang mengalami jalan-jalan buntu, temukan ide-ide yang segar, terobosan-terobosan yang mungkin yang bisnis, yang usaha.
Oh haleluya, yang sekolah, temukan masa depanmu di dalam Tuhan. Temukan visi, cita-cita. Untuk apa engkau sekolah? Dan temukan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan di dalam kesulitan, keterbatasan yang kau hadapi. Temukan. Inilah doa yang sungguh. Kau menemukan Tuhan dalam hidupmu. Tidak masalah berapa banyak kata-kata doamu, berapa banyak waktu doamu. Alkitab malah tidak terbatas, doa yang tidak berkeputusan. Tetap berdoa, tidak berkeputusan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah kehidupan doa. Kehidupan doa adalah kehidupanmu. Setiap nafasmu, doa adalah nafas hidup orang percaya. Setarian nafas kita ingat Tuhan Juru Selamat kita. Aku tidak sendiri. Setiap kau menarik nafas, ingat Tuhan bersamaku. Tuhan ada di dalamku. Damainya dilimpah. Oh terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur anak-anakmu sudah dengar firman-Mu. Mereka akan berjuang melawan dunia ini. Memang mungkin menderita, tapi penderitaan kami melawan dunia ini. Kami akan memperoleh kemenangan. Kami akan melewati krisis-krisis. Kami akan melewati tantangan-tantangan. Karena ada Tuhan bersama kami. Kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami bukan senjata-senjata duniawi. Tapi oleh kuasa Allah. Diperlengkapi oleh kuasa Allah. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku sebelum kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapamu di sorga. Yang dicurahkannya dalam hidupmu. Berlimpah-limpah dalam hidup. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, dengan kemuliaannya. Kau rasakan hadiratnya selalu dalam hidupmu, menyertai hidupmu. Kau tidak sendirian, tidak pernah sendirian. Dia bersamamu, dia di dalammu, dia menuntunmu, bahkan dia juga menggendongmu. Dia menggandengmu. Allah kita maha hadir, Allah kita menyertai kita. Allah kita yang roh itu luar biasa, sempurna menyertai kita. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan menyertai engkau. Dan hidupmu akan berhasil. Dan engkau akan selalu beruntung di dalam berkat rahmat anugerah di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dan disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.